Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Ya, hari ini aku mau bikin pembacaan spesial, berbeda di pembacaan aku sebelumnya. Udah pernah sih aku buat yang per zodiak ini, cuman kali ini aku pengen fokus untuk mendalami suatu zodiak tersebut ya. Entah ini rising, moon atau apapun juga, ya. Dan ini sebenarnya udah lama aku pengen buat, cuman aku butuh waktu. Aku orangnya adalah seseorang yang nggak mau membicarakan sesuatu yang aku rasa belum saatnya, belum waktunya. Aku pengen mendapatkan kayak klik waktunya gitu. Memang kita nggak akan pernah ready, kita nggak akan pernah siap gitu ya. Cuman kamu bakal tahu kalau ini memang udah saatnya. Itu yang aku maksud, oke? Dan kali ini aku mulai dari Leo. Kenapa aku mulai dari Leo? Karena aku lagi banyak insight atau dapat pencerahan untuk zodiak Leo memang, ya. Dan kalau kamu ingin tahu birth chart kamu secara Hindu atau Vedic, kamu bisa cari tahu di aku, klik link website di bawah sini, ya. Karena aku bakal berfokus dengan zodiak berdasarkan astrologi Vedic atau astrologi Hindu. Jadi kamu yang tahu zodiak kamu secara Western atau Barat mungkin akan sedikit berbeda. Apalagi kalau kamu melihat ini dan kamu punya Sun atau matahari di Leo secara Western, kemungkinan besar kamu punya Sun di Cancer untuk Vedic. Oke, tapi nggak apa-apa, ya. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Cuman aku harus menjelaskan ini, gitu. Jadi ini sedikit berbeda, ntar ya. Fokus nggak sih? Oke. Jadi di sini aku akan menjelaskan apa itu zodiak Leo. Oke. Seperti kamu tahu, ya, Leo itu kalau di Vedic sekitar tanggal 14 atau 15 atau 16 ya, aku lupa. Dimulainya dari tanggal pertengahan bulan 8 sampai bulan 9 itu adalah Leo. Tapi kalau di Western kalau nggak salah dari 22 Juli ya sampai Agustus. Jadi kamu lihat kan ada perbedaan sekitar 23,5 derajat. Oke. Ini adalah pengalaman aku pribadi, ya, berurusan dengan orang yang berzodiak Leo, mau di Vedic ataupun di Western astrology, ya. Yang pastinya kamu tahu zodiak Leo itu adalah zodiak yang identik banget atau representasinya adalah singa atau lion. Oke. Kamu akan melihat seseorang yang punya energi Leo kuat di dalam diri dia atau birth chartnya dia, ya. Orang yang biasanya bertubuh agak cukup tinggi, namun dia nggak terlalu tinggi maksudnya untuk rata-rata, misalnya perempuan atau laki-laki. Untuk perempuan ya mungkin bisa disebut tinggi, namun nggak akan tinggi banget gitu, nggak. Kalau laki-laki juga bisa sampai tinggi banget kalau dia punya pengaruh zodiak lain kayak Capricorn ataupun Aquarius di birth chartnya dia. Namun biasanya cukup tinggi orangnya, ya. Dan kan representasi Leo tadi atau singa, ya. Energi Leo adalah seseorang yang butuh untuk claim, untuk admit, untuk membutuhkan throne. Ya, maksudnya adalah energi dimana seseorang, ya, yang mempunyai energi kalau dia menginginkan sesuatu, dia kayak ada rasa harus memilikinya, atau dia akan menjadikan itu goalnya dia. Maksudnya dia butuh untuk claim. Kayak Leo adalah energi king, ya, energi throne, energi tahta. Jadi dia butuh claim suatu tempat. Ibaratnya dia butuh untuk mendominasi, enggak dalam artian yang buruk, ya. Namun secara tidak sadar energi Leo adalah seseorang yang ingin mendominasi, entah keadaan sekitar rumahnya, pokoknya dia ingin tahu apa yang sekitar itu terjadi, ataupun dia ingin mendominasi
pasangannya atau orang yang dia tuju. Dominasi yang aku maksud di sini bukan berarti dia ingin posesif atau obsesif terhadap pasangannya, enggak. Dia hanya ingin kayak pasangan dia tuh ada di genggaman dia atau di pelukannya dia. Artinya dia hanya butuh untuk dimiliki atau memiliki pasangannya. Okay, that's it. Seperti kamu lihat energi singa atau energi Leo, dia butuh untuk klaim suatu tata, kayak oh ini milik aku, ini pasangan aku, ini kerjaan aku, ini karir aku, that's it. Ya, kamu milik aku milik kamu, gitu. Ya, energinya kayak gitu kan. Ya, kenapa dia butuh untuk ada rasa dimiliki karena pasangan dia adalah seseorang yang akan imbus dari ego. Maksudnya pasangannya adalah seseorang yang akan bikin dia ego dia naik, pride-nya dia naik. Enggak dalam artian yang buruk, ini bagus ya, which is not a bad thing ya. Ini bagus karena memang setiap zodiak baik dan buruk, hitam putih itu akan selalu ada ya. Energi Leo sendiri sebenarnya walaupun terlihatnya confidence, terlihatnya sangat percaya diri akan diri dia, sebenarnya dia sangat butuh untuk sesuatu hal dia hold, seperti aku bilang tadi, dia pegang, dia genggam sih. Jadi ini energi seseorang yang bisa kamu sering dengar kata orang, aku nggak mau dekat dengan seorang Leo ya, ataupun Gemini, katanya mereka nggak bisa setia atau apa. Bukan Leo itu nggak bisa setia, mereka adalah salah satu zodiak yang sangat setia dan komitmen sama pasangannya. Namun saat dia sendiri, saat dia single, dia butuh seseorang untuk dia tuju sih. Kamu ngerti apa yang aku maksud? Jadi saat dia berhubungan dengan seseorang, namun hati dia nggak di sana, dia akan keep searching. Ngerti? Dia bakal mencari sampai dia ngerasain apa itu yang ada dalam diri dia, itu klik. Namun kalau dia udah dapat klik, rasanya itu apapun gak akan ada yang bisa mengganggu dia. Tujuannya dia hanya pasangan dia, semuanya hanya untuk pasangannya dia, karena pasangan dia adalah ibaratnya dunia bagi dia atau segalanya bagi dia sih. Ya memang di awal kalau kamu ketemu orang yang punya zodiak Leo kuat banget, dia memang terlihat gak akan setia atau dia ninggalin kamu. Bukan kan dia gak setia, dia hanya jujur terhadap dia sendiri kalau dia memang gak punya rasa sama kamu. Dia bisa baik, bisa jujur, bisa membuka hatinya untuk kamu, namun lambat laun dia akan meninggalkan kamu atau dia akan ghosting kamu. Kenapa? Karena dia gak dapat sense falling in love with you. Dia gak dapat rasa yang dia jatuh cinta, benar-benar kayak jatuh ke dalam lubang, benar-benar fall for you. Dia nggak dapat sense itu, ataupun dia udah pernah dapatkan dulu ya, dan dia nggak bisa menggantikan energi itu. Jadi ada dua skenario di sini. Jadi Leo, aku sebenarnya nggak mau yang generalisasi kayak orang bilang oh zodiak ini nggak setia, zodiak ini liar, zodiak ini pembohong atau no. Kita nggak tahu apa yang terjadi di belakang dia, di hidupnya dia, kita nggak tahu ya. Namun untuk Leo sendiri, that's it ya. Leo adalah energi yang sebenarnya seperti aku bilang tadi sangat berkomitmen dan setia, namun dengan orang yang tepat sih, dengan orang yang dia mau ya, dengan orang yang benar-benar dia sayang. Seorang Leo akan tertarik dengan seseorang yang kemungkinan besar jauh lebih tua daripada dia, atau ya nggak perlu tua daripada dia, bisa jadi, namun energinya atau orang ini sangat dewasa jauh dari dia. Karena itu tadi energi Leo, dia butuh seseorang yang bisa meningkatkan energi kebanggaan, pride bagi dia. Kenapa? Karena di dalam diri dia sangat tidak confidence, dia sangat merasa butuh untuk selalu disupply atau dapat support sistem dari pasangannya, kalau bahasa anak-anak sekarang ya. Karena itu tadi ya, karena pasangannya adalah segalanya untuk dia. Dan Leo akan tertarik dengan seseorang seperti aku bilang tadi ya, seseorang yang cerdas ya, seseorang yang cukup punya nama. Maksudnya seseorang yang bukan hanya cerdas, seseorang yang berpendidikan baik atau bahkan bisa jauh lebih daripada dia pendidikannya,
ya. Kenapa? Karena dia butuh energi kayak aku. Dia ada energi yang cukup tertantang gitu, karena energi Leo adalah energi singa yang ingin untuk menggenggam apapun yang dia inginkan, diharapkan ya. Jadi cukup dan orang yang dia inginkan atau pasangan yang dia mau ya, atau dia akan tertuju seperti aku bilang tadi dengan seseorang yang bisa dibilang agak eksentrik. Itu bisa jadi orang yang jauh berbeda dari dia, jauh berbeda, maksudnya seseorang yang justru cerdas seperti aku bilang tadi, dan cukup agresif. Leo bukan energi yang begitu agresif ya. Leo itu energinya cukup tenang, calm, karena kalau kamu lihat singa, kalau dia udah klaim tahtanya, dia diam aja di situ, dia akan stay di situ. Namun orang yang dituju oleh seseorang yang punya zodiak Leo kuat dalam dia akan menuju seseorang yang justru agak kebalikan dari dia, orang yang cukup agresif ya, seseorang yang tahu apa yang dia mau, dewasa, dan bisa jadi seseorang yang beda suku sama kamu, dan orang yang memang beda agama dengan kamu. Pokoknya ada perbedaan budaya pasti. Kenapa? Karena ada energi Leo tertarik dengan seseorang yang mau atau mampu untuk keluar dari zona nyamannya dia. Leo senang untuk melihat seseorang yang tahu apa yang dia mau, orang yang berkomitmen, orang yang dominan, karena di dalam dirinya dia sebenarnya dia ingin secara tidak sadar mendominasi pasangannya dalam bentuk yang baik. Maksudnya untuk kayak dia akan memberikan kebebasan ke pasangannya dia atau orang yang dia cintai. Dia akan membebaskan ya untuk pasangannya melakukan apa aja setelah dia klaim, atau dia ibaratnya kayak aku milik kamu, kamu milik aku, kamu bisa melakukan apa dalam hidup kamu, apapun itu aku bakal dukung. Si energi Leo kayak gitu. Selama kamu menjadi miliknya dia, selama dia ngerasa dimiliki kamu, dia akan terus bersama kamu ya. Namun ini bisa buat trouble atau buat masalah ke pasangannya, karena pasangannya kan cenderung berbeda dari dia. Dia akan tertarik atau memiliki pasangan yang memang justru nggak bisa terlalu dibiarkan sendiri. Maksudnya adalah kalau kamu membebaskan pasangan kamu juga harus tetap menjaganya. Dalam artian kamu harus siapkan telinga kamu dan mulut kamu. Maksudnya kamu harus siapkan dengarkan semua cerita dia, dan siapkan kamu untuk selalu komunikasi sama dia. Karena energi orang yang bakal tertarik dengan kamu adalah seseorang energi yang cerdas, orang yang ingin selalu bicara komunikatif. Maksudnya dia akan selalu membicarakan apapun yang dia rasakan, dia pikirkan sih. Kalau kamu ingin seseorang yang cerdas pasti juga akan menarik kamu untuk keluar dan bicara untuk kamu. Jadi ibaratnya kamu seseorang yang introvert, namun kamu tertarik dengan seseorang yang ekstrovert, ataupun sebaliknya gitu ya. Jadi Leo, ini bikin kamu terkadang gak bakal bingung pasangan kamu itu maunya apa, inginkan apa, bukan karena kamu gak tahu, namun karena memang energi Leo. Yang penting aku udah memiliki, aku udah bersama dia, that's it gitu. Sedangkan pasangan kamu, dia bukan hanya ingin dimiliki atau menyayangi kamu, dia akan ingin terus berkomunikasi dengan kamu, karena second house-nya kamu adalah Aquarius, dan Aquarius adalah energi air sign yang ingin selalu komunikasi, energi yang dia akan mempunyai jalan pikiran dia sendiri ya. Jadi pasangan kamu ya akan sulit ngelihat kamu benar-benar sayang ataupun benar-benar cinta sama dia, karena energi Leo membuat kamu bisa terlihat kayak nggak memiliki usaha di mata dia gitu. Di mata pasangan kamu kayak, kok kamu kayak nggak ngapa-ngapain, kok kamu kayak diam aja, kok kamu kayak kenapa? Di dalam kepalanya Leo dia akan selalu berpikir untuk selalu mempertimbangkan banyak hal dalam dirinya dia ya. Kenapa? Karena energi Leo ya, dia terkadang tenggelam dalam pemikirannya dia sih ya. Jadi
dia takut mengeluarkan pemikiran dia itu akan menyakiti pasangannya, which is yes, ya karena setiap kali Leo mengeluarkan apa yang ada di emosinya dia, pemikirannya dia, sedikit banyaknya bakal nyakitin pasangannya, ya. Jadi mau nggak mau dia biasanya akan menutup apa yang dirasakan dan dia pikirkan dan lebih memilih untuk jadi pendengar. Namun yang bakal menjadi, seperti aku bilang, masalah adalah pasangan kamu nggak mau hanya untuk didengarkan, dia akan asking for more. Maksudnya dia akan nanya gitu, apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan. Stop being pasif gitu, jangan pasif gitu. Hubungan ini ya kita untuk komunikasi, untuk apapun juga gitu ya. Leo itu seperti aku bilang tadi, setelah kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan, kamu memang bakal fokus dengan apa yang kamu jalani. Maksudnya kamu akan fokus dengan kerjaan, dengan karir, kamu nggak akan mudah untuk goyah, karena kamu udah tahu kamu tertujunya kemana, inginnya ke siapa gitu ya. Jadi memang seperti aku bilang tadi, kalau kamu kalau kamu dekat dengan seseorang yang punya prominent planet di zodiak, jika kamu bukan orang yang pertama buat dia jatuh cinta dan kamu mencoba untuk dia buat jatuh cinta lagi dalam waktu yang singkat, sangat sulit ya. Kenapa? Seseorang yang mempunyai Leo di dalamnya, dia akan setia dengan pasangannya walaupun misalnya pisah. Misalnya dia pisah, dia cerai, ya dia akan selalu berpikir dan mengingat akan pasangannya atau orang yang dia kasihi. Dia akan selalu mengingatnya, dia akan menjadikan itu sebagai devosi, dia akan selalu mendoakan yang terbaik untuk pasangannya ya. Dia akan memberikan seluruh waktunya atau apapun juga untuk berpikir membantu orang yang dia kasihi. Itulah kenapa kalau kamu bukan orang yang pertama untuk dia, ya dia akan sulit untuk mencintai kamu benar-benar dan sulit untuk setia sama kamu. Ya, dia bisa aja bersama kamu, fisik dia sama kamu, namun hati dia bersama orang tersebut. Dia bisa hanya ingin main-main sama kamu, namun kamu gak akan pernah bisa dapatkan hatinya dia. Ya, dia memang orang yang suka merayu, flirtatious ya, agresif juga untuk masalah intimasi atau seksual ya, cukup agresif orangnya sebenarnya. Cuman dengan orang yang benar-benar dia mau dengan orang yang benar-benar klik hatinya dia gitu. Jadi saat kamu berurusan dengan orang ini, dia langsung tertarik dengan kamu secara fisik, kamu harus benar-benar memastikan apa yang dia mau. Karena biasanya dia quite clear, maksudnya dia bilang kamu cantik atau kamu tampan, tapi dia belum tentu dia menginginkan hati kamu atau apapun juga, atau dia bahkan bisa membohongi kamu karena dia butuh energi untuk imbus self esteemnya, karena dia nggak dapatkan itu dari pasangan yang udah bisa sama dia, atau dia dengan pasangan dia nggak bisa bersama jadi dia butuh energi itu untuk dirilis ya. Namun kalau dia udah bersama orang yang dikasihi, aku bisa bilang dia akan setia sampai kapanpun ya. Dan ya seperti aku bilang tadi, dia mempunyai fantasi yang luar biasa, imajinatif ya, terutama laki-laki Leo ya. Aku perhatikan ya, pengalaman aku berurusan dengan male Leo ya, mereka sangat imajinatif ya. Mereka punya pandangan masa depan yang luas sama kamu. Jadi saat kamu dekat dengan orang yang seperti ini tadi aku bilang, saat dia dekat dengan kamu, walaupun misalnya dia laki-laki, dia udah jatuh hati dan hati dia klik sama kamu, dia akan langsung memimpikan masa depan dia bersama kamu. Ibaratnya dia udah mempersiapkan, this is our kingdom gitu, ini istana kita, ini throne kita berdua, apa yang kita jalani ke depan
everything I design it for you gitu. Apapun yang aku pikirkan dan aku desain di sini hanya untuk kamu loh gitu. Jadi dia agak quite of show up maksudnya dia akan pamer, nggak buruk, cuman energi female Leo bakal kayak dia kayak ngasih lihat, aku bisa loh untuk membuat istana our kingdom seperti ini just for you. Aku udah punya ini, misalnya aku udah punya pendidikan ini, aku udah punya kendaraan ini, aku udah punya rumah ini gitu. Aku bisa provide kamu, aku bisa untuk buat kamu happy, bahagia sama aku. Ini buktinya yang udah aku capai. Jadi dia akan memperlihatkan semua achievement yang dia punya, penghargaan yang dia punya dalam hidupnya dia, karena dia ngelihat kamu sebagai last achievement. Kamu ngerti apa yang aku maksud? Dia ngelihat kamu sebagai penghargaan terakhir yang harus dia punya, karena semua pencapaian ini nggak bisa dia nikmati, nggak bisa dia share tanpa seseorang untuk dia berbagi. Seperti aku bilang tadi di awal, Leo butuh impulse dari energi. So dia bakal menawarkan semua achievement ini untuk mendapatkan kamu the real achievement, the truest achievement dalam hidupnya dia. Dia akan memperlihatkan semua itu, memang terlihatnya showing off, terlihatnya kayak pamer, namun sebenarnya enggak. Dia hanya pengen untuk kamu memastikan, aku bisa dapat ini semua, berarti aku sanggup untuk menghidupi kamu, misalnya gitu. Atau aku sanggup untuk mengimbangi kamu secara emosional, fisikal, ya. Dan bahkan dia bakal ngasih lihat juga kemampuan dia secara intimacy atau secara romantisme. Maksudnya misalnya laki-laki, aku bisa kok membuat kamu untuk bahagia sama aku secara lahir dan batin gitu ya, karena dia mau apa yang Leo inginkan. Dia hanya ingin menggenggam erat pasangannya dia, di pelukannya dia, ibaratnya di lengannya dia, di their arms gitu. Kenapa? Karena dia nggak bisa ngelihat pasangan dia ini lepas di genggamannya dia. Kalau lepas, dia bakal kehilangan diri dia sendiri. Jadi ini adalah seseorang yang bisa dibilang kalau udah jatuh hati dengan seseorang itu sulit untuk keluar ya. Dan misalnya kamu dengan dia nggak berpasangan dalam real pun, dia akan merasakan kamu adalah pasangan dia di dalam hidupnya dia, di energinya dia ya, karena yang dia rasakan ya klik energinya dia ya, just you for you. Okay, so aku nggak nyangka bisa selama ini untuk aku sharing tentang Leo aja ya. Banyak banget yang aku dapatkan, pengalaman aku berurusan dengan orang yang berada di zodiak Scorpio Leo ya, Leo. Jadi itulah seperti aku bilang tadi ya, ini bisa jadi memang energi seseorang yang terlihat tidak setia, pembohong bisa jadi ya. Kenapa? Karena dia takut memperlihatkan siapa diri dia, apa yang bermain di kepalanya dia, buat dia ngerasa nggak nyaman. Jadi dia butuh untuk, seperti aku bilang tadi, mencari achievementnya dulu ya. Kalau dia ngerasain udah dapat semua achievementnya ini, dia akan mencari kamu sebagai achievement terakhirnya dia. Jadi kamu bisa berurusan dengan seseorang yang dia dulu terlihatnya biasa-biasa aja sama kamu, dia ingin jadi teman sama kamu, namun tiba-tiba kamu kaget, dia datang, dia kayak ngasih lihat, hey aku udah kerja di sini, aku udah punya ini, bla 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 gitu ya. Kamu nggak sama aku, kamu bakal gitu, what the hell gitu, kayak kamu kaget kok ini orang bisa datang gini. That's it. Kenapa? Karena dia udah ngerasakan klik dari pertama bertemu sama kamu, dan dia mengusahakan apapun juga dalam hidup dia untuk mendapatkan kamu, karena dia ngerasa kamu deserve dengan semua pencapaian yang dia punya. Kamu layak dengan semua ini. Karena untuk dapatkan kamu berarti dia harus ibaratnya checklist satu persatu achievement ini. Itu. Jadi orang ini bisa menahan rasanya, emosi dia, pemikiran dia untuk kamu ya. Selama mungkin menahannya sampai dia ngerasa klik hatinya. Dan kedua, dia butuh semua yang sekitar dia itu aman, real. Maksudnya dia pengen menuju kamu, dia ingin bersama kamu setelah semua yang dalam hidup dia ini
nggak chaos. Dia nggak bisa untuk ngelihat ups and down dalam hidupnya. Maksudnya dia akan menuju kamu saat karir dia bagus, keuangan dia bagus, keluarga dia menerima kamu, ibaratnya semuanya, dan semuanya itu di dalam kendalinya dia. Karena apa? Kembali aku bilang tadi, kembali ke awal, karena energi Leo dia butuh untuk menggenggam semuanya dulu gitu. Namun untuk masalah devosi, untuk masalah setia, aku bisa bilang Leo adalah energi salah satu zodiak yang sangat setia dan berkomitmen ya. Namun memang ya hanya untuk orang yang tepat, bukan orang yang tepat, namun orang yang benar-benar dia mau. Dia tidak setia atau dia memainkan energi orang lain itu karena dia memang gak mau, dan hati dia gak pernah ada di sana sih. Tapi kalau hati dia udah pernah di sana, ya ibaratnya cross my heart gitu, ibaratnya kayak kata-kata sumpah atau apa, aku jamin nama kamu akan ada sampai nafas terakhir dia sih. Karena apa? Dia hanya butuh kamu dalam hidupnya dia, that's enough. Jadi kayak kamu bisa ngeliat orang ini gak akan pernah punya pacar seumur hidup dia, karena dia menuju satu orang aja, atau dia bisa punya banyak banget pacar ya untuk menghilangkan sakit dia. Namun kamu akan melihat suatu saat dia bersama seseorang perempuan atau laki-laki, dia setianya luar biasa, berdevosinya luar biasa ya. Kenapa ya? Karena Leo, just being Leo. Okay, so kalau kamu ingin counseling ataupun personal reading, silahkan klik link website di bawah sini ya. Aku menawarkan untuk counseling secara spiritual dan astrologi Vedic, dan kamu pengen tahu birth chart kamu secara Hindu, silahkan klik di situ juga. Kamu bisa email aku atau DM aku. So that's it pembacaan Leo ya. Happy birthday untuk kamu, dan aku mungkin nanti bakal buat untuk zodiak lain juga ya. Just bear with me, sabar aja ya, karena aku butuh waktu yang klik untuk aku dapatin energinya, karena aku nggak mau membicarakan zodiak yang aku nggak tahu energinya itu apa. Okay, so that's it, think that's all. Aku harap ini membantu ya. Thank you so much for watching, dan bye bye.